Gitu sih Mas. Oke. Kalau Mbak Lina sendiri melihat gini, kita anak muda sekarang yang notabene-nya kita lihat lebih ke hal-hal yang berbau kekinian, teknologi, iya. Tetapi justru mereka terjun atau dipaksakan terjun dalam satu dunia yang sudah dari sananya ya, dari zaman dari bawah zaman tidak enaknya kan, tapi masih berjalan sampai saat ini dan terus ke depan. Apakah mereka bisa, kalau menurut Mbak, ini kita bicara soal kompetensi ya, itu menurut Mbak Lina sendiri, apakah mereka bisa menyesuaikan diri dengan itu, dan sudah ada yang membuktikan itu ketika dia meskipun milenial tapi dia menunjukkan kompetensinya terjun dalam satu dunia yang dari dulu itu sudah dianuti oleh orang-orang tua malahan itu, Mbak. Iya, kalau flashback dikit biar ini lebih tersistematis gitu ya. Ini kan kita nggak bisa elakkan ya Mas. Sejak pasca orde baru tuh nggak bisa kita nafikan ya. Karena kita pemilihan langsung. Nah otomatis dari yang sentralisasi tadi jadi desentralisasi. So kondisi di daerah itu pasti kan dinamikanya lebih riuh lagi tuh, lebih riuh lagi. Jadi ada kemudian kalimat ada raja-raja kecil, ada pemimpin-pemimpin muda yang lahir di daerah, itu wajar. Karena masa kemudian berubah, berganti, bahwa masalah pemimpin itu kadang-kadang juga masalah selera, masalah taste tadi, masalah taste. Saya masih meyakini bahwa anak muda itu punya sesuatu gitu dalam dirinya, bahwa perubahan. Toh juga founding fathers kita juga dulu kan muda-muda. Ya, benar-benar. Masih muda-muda juga gitu. Muda tuh banyak deh kelebihannya muda. Tinggal nanti arahnya mau kemana nih. Walaupun tadi kata dipaksa tadi, dipaksa itu bukan berarti dia akan berakhir dengan tidak baik. Kadang-kadang sesuatu yang baik itu perlu dipaksa dulu. Jadi positif terus nih pandangan saya pada generasi yang mau maju 2024, walaupun dia tetap ada hubungan patron klien dengan si orang terdahulunya tadi, tapi kan masanya berbeda Mas. Lihat aja contoh kecilnya, pola kampanyenya aja berbeda tuh. Pola kampanyenya berbeda. Ya semoga juga isi-isi kepala, program dan lainnya juga pasti harusnya berbeda sih ya. Harusnya berbeda. Terkait itu ada satu tantangan ya. Itu saya harus sedikit menantang Mbak, sehingga saya tahu Mbak harus berpikir positif terus kepada kaum muda ini, karena takutnya di kampus nanti kan dikomplain lagi. Ada satu Mbak ya, semacam tantangan untuk kaum muda, bahwa ketika mereka sering dianggap masih labil, sering belum matang gitu untuk segala hal, termasuk di dunia politik ini. Bagaimana tanggapan atau jawaban Mbak sendiri itu? Udah tuh. Meningkatkan kompetensinya Mas. Kompetensi, literasi. Sehingga kadang-kadang stereotip begitu. Dibilang stereotip begitu tuh tidak perlu dibantah dengan kalimat yang terlalu panjang. Nah, itu biasanya anak-anak milenial akan seperti itu. Tidak perlu dijawab dengan ekstra begitu, karena kan yang tertinggi dalam kasta politik itu adalah adab. Saya masih meyakini itu Mas. Gak bisa dipaksa bahwa etika dan budaya politik harus juga beradab gitu. Karena kita mencerdaskan, menghasilkan, dan juga menuju 2024 itu menghadirkan pemimpin-pemimpin yang buat sejarah gitu Mas. Itu tadi anak muda lebih seperti menunjukkan hasil dia punya gitu. Karena saya yakin begini Mas, setiap orang yang maju ya, nggak peduli dia ada hubungan kekerabatan atau tidak, saya yakin dia pasti merasa punya value dalam dirinya, punya nilai begitu. Nah itulah yang harusnya anak-anak milenial itu merasa punya. Anak sekarang kan tidak terlalu suka untuk saya cari bahasa yang enak dulu nih. Pokoknya tuh dia harus punya value sendiri, sehingga ketika kedepannya dia tahu ini dia mau ngapain itu terkait dengan penjelasan kalkulasi tadi. Nggak cuma ekonomi ya, tapi pada relasi sosial, relasi kapital, nanti dia segaris lurus aja tuh. Kira-kira pertanyaan lanjutnya itu, ketika dia dituntut untuk memiliki value sendiri, tetapi
dia masih bergantung atau membawa nama besar orang tuanya, masih punya ketergantungannya ke nama besar orang tuanya atau kepengaruhan orang tuanya yang lebih terlibat lebih dulu di situ. Bagaimana tuh cara mengikat? Kalau begitu saya mikirnya simpel aja, Mas. Ini sih jadi bagian rumpun penelitian saya juga, beberapa kajian dengan teman-teman pusat gitu. Tapi saya belum bisa share sama Mas Tom untuk kemarin saya cerita datanya bagaimana dinamika perpolitikan yang ada di Kepri gitu. Karena Kepri itu kan menarik ya, tapi lebih lokusnya ke Batam gitu. Bahwa yang perlu ekstra dicerdaskan itu sebenarnya kita. Kita tuh siapa? Kita tuh kalau keluar di Mas Tom, masyarakatnya. Masyarakatnya. Jadi peran-peran media, peran-peran saya di perguruan tinggi, peran-peran Mas Tom sebagai penulis begitu, atau sebagai yang sedang menghadirkan media-media baru begini tuh, itulah peran masifnya. Kan yang memilih itu kita. Jadi kita yang ekstra dicerdaskan. Nggak ada kata-kata putus asa sih untuk memilih yang baik gitu, Mas Tom.